Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, IHSG melemah di 0,58% dan berada di level 8.884,723. Belum. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 7810 di 4976. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Halim Mintareja selaku IHAP Manager YB Surabaya Timur. Kita akan langsung sapa saja. Pak Halim, selamat sore. Apa kabar Pak? Selamat sore Pak Devi. Terima kasih. Ya, marketnya event full ya. Iya, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini secara teknikal fluktuasinya bisa dikatakan cukup tinggi Pak. Kita sebagai investor merasa deg-degan tadi karena tidak perjalanan di indeks harga saham gabungan dari pasca pembukaan cukup berjalan mulus, bahkan hari ini sempat menembus di level 9.000-an kembali. Namun di perdagangan sesi kedua penguatan terbatas tiba-tiba anjlok cukup dalam di atas 2%. Analisis Anda secara teknikal? Ya, ini mungkin lebih ke arah profit taking dari yang front running index inclusion ya. Kan selama ini beberapa saham digerakkan sektor konglomerat yang diisukan akan masuk ke MSCI. Nah, yang masuk ke MSCI itu kan harganya udah dekat. Beberapa orang khawatir adanya aturannya MSCI semakin ketat. Jadi beberapa dari mereka daripada nunggu pengumumannya, mereka front running keluar dulu. Gitu. Makanya terpicu indeksnya terkoreksi cukup dalam. Tapi kabar baiknya sempat Pak, terkoreksi. Iya, kabar baiknya adalah pasca menyentuh ke level 8.715, pelemahan lebih ke arah terbatas. Meskipun belum mampu balik ke level 8.900-an, saat ini masih di 8.800-an. Bagaimana Anda melihat pola pembalikan arah indeks harga saham gabungan ke 8.800-an saat ini? Ya, reboundnya lebih didorong oleh sektor-sektor komoditas ya. Sektor-sektor seperti metal dan emas itu rebound cukup lumayan ya hari ini. Makanya jadi pelemahan dari sektor konglomerat diimbangi oleh rebound yang cukup kencang dari sektor pertambangan. Jadi tapi kekuatannya tidak sekuat sektor konglomerat yang index play. Gitu. Makanya tidak mampu balik lagi ke 89 ya Pak ya? Baik. Ya, tapi overall sudah cukup bagus sih saya lihat ya. Sektor-sektor seperti Antam, Adaro, Medco itu cukup menopang IHSG untuk tidak melemah lebih jauh. Baik. Pak Peter, bagaimana Anda melihat pembalikan arah cukup cepat terjadi Pak? Setelah melakukan aksi profit taking, apakah para pelaku pasar memanfaatkan momentum tersebut? Sepertinya IHS akan terkonsolidasi ya. Koreksinya udah mencapai target moving average 20 di 8725 ya. Itu sementara jadi support kuat. Supportnya cukup kuat ya, apalagi IHSG juga sedang rally bagus-bagusnya. Nah itu sementara, tapi untuk kedepannya penguatan mungkin agak terbatas ya, terkonsolidasi di bawah antara 8.750 sampai 9.000 sambil menunggu kepastian dari rebalancing MSCI ini bagaimana. Sementara menunggu mungkin sektor komoditas yang tidak terlalu related dengan MSCI mungkin akan melanjutkan penguatannya. Baik, kita langsung saja ulas Pak dari konglomerasi yang menjadi pemberat hari ini. Ada Brent Pak melemah di 4,75%, 9.025. Tadi sempat ke 8.500 dengan kapitalisasinya paling besar di Bursa Efek Indonesia. Analisis untuk Brent di tengah pelemahan terpangkas di penutupan sesi kedua dan balik ke 9.000-an kembali. Sementara saya lihat memang dalam jangka pendek agak tertekan ya, tapi tertekannya juga nggak bisa terlalu jauh, lebih ke arah sideways ya. Jadi tadi itu low-nya orang-orang panik selling aja sih, panik selling, tapi untuk menguat balik kayaknya kok agak susah. Jadi saran saya sih kalau punya brand sell on strength dulu lah. Sell on strength dulu, cari saham yang lain. Kok kayaknya dalam waktu dekat belum ada agenda untuk naik gitu ya. Oke. Meskipun posisinya loss Pak? Ya saran saya sih sell on strength lah. Sell on strength di dekat-dekat 9.500-an lah.
Baik, penutupan hari ini di 9.000 melemah di 5,01%. Pelemahan terpangkas tadi sempat ke 8.550. Tidak hanya dari konglomerat Pak, BBCA hari ini juga menjadi penopang urutan kedua setelah brand kapitalisasinya terbesar di Bursa Efek Indonesia, dan pelemahannya juga terpangkas dan masih bertahan di atas 8 ribuan. Intraday tadi sempat melemah di atas 2%. Pak Halim. Kalau Big Bang ini lebih ke arah belum adanya kepastian ya, ekonomi kita di 2020 ini mau ke arah mana gitu loh. Makanya rupiah juga melemah, investor asing lebih wait and see sebelum masuk ke Big Bang. Jadi mereka tunggu kepastian lah arahnya mau bagaimana. Makanya BCA tertekan tapi tekannya tidak jauh ya, karena ekonominya juga mulai stabil, cuma belum ada arah aja. Di wait and see lah. Oke, support dan resistennya Pak? Sementara supportnya di 7.900 lebih kira sideway ya. 7.900, resistennya di 8.300. Baik, penutupan hari ini di 8.025, melemah di 1,23%. Dari saham-saham pemberat kita beralih ke saham dan sektor yang menjadi penopang Pak. Tadi komoditas harga emas hari ini sampai menembus di level 4.600. Pak Halim, rekor tertinggi di sepanjang masa tercipta kembali. Dan pergerakan beberapa sahamnya hari ini mengalami penguatan signifikan. Namun ketika indeks harga saham gabungan berbalik arah melemah untuk beberapa saat, penguatan yang terjadi untuk saham-saham komoditas emas ini juga perlahan menyusut. Kita ke Antam terlebih dahulu Pak. Ditutup melemah di 5,51%. Intraday tadi sempat ke 3980. Tapi dari sisi harga komoditas emas dengan catatan sejauh ini bagaimana pandangan Anda terlebih dahulu? Harga emasnya sepertinya ini jangka pendek lebih ke arah konsolidasi ya, ada resisten ya. Kecuali dia bisa close di atas, nanti malam bisa closing di atas 3.600 ya. Kalau nggak bisa closing di atas 4.600. Ya. Future-nya sekarang 4594, kalau nggak bisa tewas 46 kok sepertinya akan cenderung pullback dulu. Baik. Pullback ke arah supportnya di sekitar 4.500-an. Jadi diperhatikan aja. Tapi kalau lewat mungkin bisa lanjut ke area 4.700 sampai 5.000. Baik, singkat saja untuk Antam Pak di 3830 sebelum kita jeda. Ya, saya lebih ke arah hold ya kalau Antam ini ya, kan sudah breakout ya. Kalau mau masuk tunggu dia ada koreksi ketika harga emasnya koreksi. Kalau enggak di hold aja. Upsetnya masih banyak, tapi kalau untuk entry sekarang kok resikonya juga banyak. Tunggu dia ada pullback konsolidasi lagi. Di level berapa Pak? Mungkin sekitar 3.600-an ya, 3.700 sampai 3.600 lah. Baik. Penutupan hari ini di 3830, wait and see terlebih dahulu. Baru ingin masuk di level tadi 3550 atau di 3600-an untuk Antam, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Update penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, IHSG melemah di 0,58% dan berada di level 8.884,723, di mana secara intraday indeks harga saham gabungan hari ini dibuka menguat di zona hijau di 8.900-an, di 8.991, kemudian sempat menyentuh intraday tertinggi hari ini di 9.967. Penguatan terbatas hingga memasuki perdagangan sesi kedua, indeks harga saham gabungan secara mendadak mengalami koreksi di atas 2% dengan intraday terendah di 8.715. Namun pasca menyentuh ke level ini, IHSG mencoba memberikan perlawanan dan akhirnya ditutup melemah terbatas di 0,58% di 8.804,723. Kita akan coba lihat pemirsa beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kita akan coba lihat penutupan beberapa indeks lainnya. Di tengah indeks harga saham gabungan ditutup melemah pada hari ini. Grafis yang pertama, MNC 36 ditutup menguat di 0,48%, Jakarta Islamic Index melemah di 0,14%, LQ45 melemah di 0,17%. Kemudian rotasi pergerakan sektoral, konsumsi non-primer menguat di 2,22%, industri juga menguat di persentase yang sama, infrastruktur melemah di 2,37%, teknologi hari ini melemah di 1,68%.
Selanjutnya saham-saham yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa. Ada Antam ditutup menguat di 3830, transaksi hingga 1,8 triliun. BKSL dari properti menguat ke 164, transaksi 1,1 triliun. BRMS juga menguat di 1260, transaksi juga di atas 1 triliun. Sementara Pewon ditutup menguat di 388. Ke grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat dan masuk ke dalam deretan top loser pemirsa. Ada Bumi ditutup melemah di 436, transaksi 4,3 triliun rupiah. Dewa juga melemah di 790, Raja hari ini koreksi dalam di 7150, transaksi di 1,2 triliun rupiah. PTRO hari ini juga menjadi beban. Saham-saham dari grup Prayogo Pangestu melemah di 11.275 rupiah per saham. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan dan beberapa informasi grafis